Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita ambil bagian untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, tubuh dan darah Tuhan Yesus yang diserahkan buat kita, maka kita mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, sebentar Bapak Ibu Saudara, saya mesti rekam ini supaya ya, puji Tuhan. Galatia 6 ayatnya yang ke-7. Boleh baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Jangan sesat atau jangan tertipu. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayatnya yang ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Pagi ini kita lihat Galatia 6 ayat yang ke-7 ini bicara soal tabur dan pasti menuai. Menabur, menuai. Nah, kita lihat nih, menabur, saya taruh sama dengan menabur itu kita menabur melalui pikiran kita. Apa yang kita pikir? Apa yang kita mau untuk pikir? Misalnya contoh, ada orang lewat pakai baju bagus. Bilang, tiap minggu dia pakai baju bagus. Paling utang. Itu kita pikir dalam hati. Kita bikin keputusan untuk berpikir. Nah, kalaupun itu sempat lewat di pikiran kita, kita lawan. Enggak, saya enggak boleh berpikir begitu. Itu enggak jadi kita nabur. Tetapi kalau kita biarkan pikiran kita mulai menilai salah, itu kita sedang menabur dalam hawa nafsu melalui pikiran. Jadi taburan kita itu melalui berpikir, taburan kita melalui berkata, ngomong, sembarang ngomong, atau ngomong yang bagus, itu taburan. Berpikir bagus, berpikir tidak bagus, itu menabur. Berkata bagus, berkata tidak bagus, itu menabur. Berbuat bagus, berbuat benar, dan berbuat tidak benar, itu menabur. Dan pasti menuai. Firman Tuhan bilang, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Nah, kita lihat ini sebentar selalu. Tiap saat kita menabur. Tiap saat, sementara saudara dengar firman Tuhan, saudara menanggapi Tuhan, terima kasih. Ada sikap, ada pikiran kita, Tuhan terima kasih, Engkau sedang berbicara kepada saya, Engkau sedang kuatkan saya. Atau kita katakan, biasalah ini. Kita acu tak acu. Itu menabur. Itu menabur. Tiap saat dalam apapun juga, setiap saat kita menabur. Menabur dalam pikiran, menabur dalam perkataan, menabur dalam sikap perbuatan kita. Jadi saudara, kita harus hati-hati menggunakan kesempatan yang tiap saat ini supaya kita tidak salah menabur. Amin. Supaya kita tidak menabur yang salah. Karena kita pasti akan tuai. Tuhan bilang, apa yang ditabur orang akan dituai. Yang seringkali jadi persoalan adalah kita menabur yang jelek, kita menabur yang jahat, kita tunggu-tunggu tidak terjadi apa-apa, akhirnya kita anggap tidak apa-apa. Akhirnya kita anggap
Rupanya saya berbuat ini pun tidak apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Itu sebabnya dari anggota gereja, dari pendeta, dari pimpinan gereja, sampai orang-orang yang terkenal di bangsa ini terlalu berani menabur yang jelek, terlalu berani berkata yang jelek, yang jahat, yang dusta, hoax. Tapi tidak terjadi apa-apa sampai hari ini. Masih sehat-sehat, masih gemuk-gemuk, masih usaha, masih jalan terus. Kemudian jabatan dan juga tetap ada dan lain-lain. Dia lihat tidak ada terjadi apa-apa. Tapi firman Tuhan pasti benar. Apa yang ditabur orang dia akan tuai. Karena Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Maksudnya Tuhan tidak biarkan dirinya dianggap hendak berbuat apa-apa, hendak menepati janji, itu antara lain. Nah, Mazmur 62 ayat 13, daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab apa? Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Membalas setiap orang menurut perbuatan adalah memberikan tuaian kepada yang kita tabur. Tuhan balas. Yang ditabur baik dibalas oleh Tuhan dengan kebaikan. Kalau saudara tanam satu biji jagung, waktu jagung itu tumbuh dan dia tumbuh cukup subur, isinya dua buah, kira-kira berapa biji? Ada yang pernah hitung? Ya, kalau satu buah panjangnya segini, ya mungkin bisa 500 biji. Tanam satu, hasilnya 500. Ada satu ayat di dalam Alkitab katakan, orang menabur angin, dia akan menuai badai. Angin biasa dan badai. Jangan tabur, kita tabur sedikit aja. Kita tabur kejelekan sedikit. Tapi firman Tuhan tetap berlaku. Kita akan tuai hal banyak. Jadi jangan keraskan hati untuk anggap sudah lagi jengkel ini saya bikin saja, saya tabur saja. Baik melalui pikiran, melalui ucapan, dan melalui tindakan kita. Kita bikin sesuka hati kita. Lebih baik kita bertindak begini. Saya ingin gunakan tiap saat dalam hidup saya untuk berhati-hati. Kalau sempat terpikir yang tidak bagus, saya lawan. Tuhan, saya tidak mau. Daripada saya berpikir menilai Bapak Agus pakai baju baru, atau Bapak Agus pakai sepatu baru, bilang, paling utang. Dalam hati, paling utang. Lebih baik saya pikir begini, puji Tuhan, Tuhan berkati, saya juga sepatu saudara merusak, saya pengen bisa beli supaya saya bisa ibadah pakai sepatu. Misalnya itu contoh. Daripada kita biarkan pikiran kita ke hal yang jelek. Amin. Tapi sepatu saya masih bagus, bukan nyindir supaya saudara beli sepatu. Nah, jadi apa yang ditabur, apa yang kita buat, Tuhan akan balas. Setiap orang menurut perbuatannya. Coba lihat Efesus 5 ayat 15 ini. Baca sama-sama yang kuat, yang keras. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, dengan teliti, dengan hati-hati. Bagaimana kamu hidup. Artinya bagaimana kamu bersikap menjalani hidup ini. Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bodoh, orang bebal, orang yang tidak bisa diajar, tidak bisa dibilangin bebal, tetapi jadilah sebagai orang yang bijaksana, arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, tadi saya bilang setiap saat kita pasti menabur. Kita sadar atau tidak sadar, kita mau atau tidak mau, kita menabur.
Karena tiap saat kita bisa berpikir, tiap saat kita bisa ngomong, tiap saat kita bisa berbuat apa-apa. Waktu tidur kita tidak berbuat apa-apa. Tapi kita gunakan waktu yang ada. Gunakan untuk menabur di dalam roh, artinya menabur dalam kebenaran firman Tuhan. Menabur dengan cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Supaya yang kita tuai adalah hal-hal terbaik yang Tuhan sediakan. Amin. Yang pertama, menabur dalam daging. Itu sama tadi sudah dicatat, sama dengan berpikir, berbicara, berbuat hal yang tidak benar. Daging yang dimaksud adalah kehidupan yang mengikuti hawa nafsu. Jadi kita ikutin emosi, ikutin mikir yang jelek, ikutin emosi sampai kita ngomong seenaknya, ikutin emosi, ikutin keinginan hawa nafsu, kemudian kita bertindak, makanlah yang minum, atau apalah yang kita bisa buat, tetapi ikutin nafsu. Saudara, tidak salah kalau kita makan, tapi kalau kita makan karena hawa nafsu, kita menabur yang salah, paling tidak yang kita tuai adalah sakit. Sakit perut lah, sakit asam urat lah, apa. Saya satu waktu, saya ingat kalau nggak salah ada meninggalnya suaminya Tante Aun dulu. Terus dibawakan kacang yang enak, kalau nggak salah katanya dari Kediri. Terus saya rasa itu kacang lain sendiri. Kacang-kacang yang dibagikan itu beda rasanya. Terus saya ingat almarhumah Tante Aun, dia bawa ke saya, dia bilang begini, "Cuk, ini kacang lain sendiri. Dibawa dari Kediri atau dari mana, saya agak lupa. Tapi itu gurih, sungguh-sungguh sangat gurih, lembut." Saya makan diam-diam. Siapa yang dekat dengan saya, dia bisa ikut rasa itu waktu. Nah, saking enaknya saya makan banyak-banyak. Begitu naik di mobil, sudah mau jalan, cuma dari rumah sini. Mau jalan, kaki sudah sakit. Bilang, nah itu, makan dalam hawa nafsu. Saking enaknya. Saudara, jangan sampai dalam hidup ini tiap saat kita berpikir, berbicara, berbuat hal yang tidak benar. Ikuti hawa nafsu. Itu menabur dalam daging. Nah, firman Tuhan bilang yang menabur dalam daging akan binasa. Binasa, baik badannya binasa karena sakit dan atau hal-hal lain. Ada orang nyetir dalam hawa nafsu. Nyetir dalam hawa nafsu, yaitu hasilnya binasa. Bisa binasa, masuk jurang, masuk selokan, nabrak. Saya ndak anti kalau orang agak ngebut. Kalau di tol ngebut ndak ada mobil lain. Tapi kalau di jalan raya dia sampai rampas haknya orang punya jalan, dia rampas, itu hawa nafsu. Saya sering kali kecolongan kan, karena pengen cepat jalan, motor sampai minggir. Begitu saya lihat suami, istri, ada 2 anak. Saya bilang, oh Tuhan, hampir jatuh suami, istri, dan anak. Mereka naik motor, saya naik mobil. Mereka sampai minggir. Mulai itu saya tidak mau. Kalau lihat dari jauh ada motor datang, saya ngalah. Bukan ngalah, saya tidak mau. Seringkali kita rampas haknya orang di jalan loh. Itu hawa nafsu. Itu mengerikan. Itu orang anggap, oh enggak apa-apa. Ada satu pendeta, sempat satu, lain juga mungkin ada. Tetapi
Pendeta ini saking mobilnya di depan, bempernya itu besar. Dia suka orang agak mau cari minta jalan sedikit, dia kasih ke kanan, lari orang, lihat bempernya. Itu juga hawa nafsu. Saudara, kita hati-hati dengan segala pikiran, sikap, perkataan kita, dan keputusan kita untuk bertindak. Itu mendatangkan kebinasaan, baik kebinasaan badan, kebinasaan rumah tangga, kebinasaan usaha, dan berujung binasa, yaitu penghukuman yang kekal. Lebih baik hendak alami tuayan yang tidak enak, baik di bumi maupun sampai di akhirat. Amin. Gunakan pemberian Tuhan untuk kebanggaan diri. Saya cuma ada singgung sedikit ini saja. Pemberian Tuhan, berkat Tuhan kita pakai untuk kebanggaan diri, itu juga menabur dalam daging. Jadi kalau Tuhan berkati saudara, hati-hati menggunakan berkat itu. Berkat yang Tuhan percayakan kita terima, jangan dianggap karena saya kerja keras, ini wajar saya terima, dan saya gunakan sesuka hati saya, mau baik, mau jelek. Hati-hati. Saya sering katakan, Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita setiap sen, setiap rupiah dari berkat yang Tuhan beri. Kalau itu berupa uang, kalau itu berupa barang, Tuhan minta pertanggungjawaban kita, cara kita menggunakannya. Jadi kita jangan mau menabur dalam daging, menggunakan pemberian Tuhan untuk kebanggaan diri, apalagi untuk berbuat kejahatan. Ada orang yang punya harta banyak, dia pakai untuk bikin macam-macam kejahatan, merancang politik-politik jahat, dan lain-lain. Di dalam gereja, pemilihan pemimpin nyogok kayak orang dunia. Itu mengerikan, tapi orang anggap tidak apa-apa. Karena sampai hari ini mungkin dia tenang-tenang saja. Saudara, itu mengerikan. Menggunakan berkat Tuhan untuk menjauh dari Tuhan. Nah, kita ingat anak bungsu itu di Injil Lukas 15. Anak bungsu ketika dia terima pembagian harta dari bapaknya, dia bilang, bagi harta. Begitu dibagi harta, dia jual, dia dapat uang, dia pergi menjauh dari bapaknya sebagai gambaran Bapa di sorga. Saudara, ada kalanya kita ketika kita diberkati oleh Tuhan, berkat Tuhan itu kita pakai untuk membuat kita sudah jarang ibadah, sudah jarang berdoa, karena kita sibuk menggunakan berkat itu. Itu pun menabur dalam hawa nafsu. Dan kalau kita anggap kita tidak salah, Tuhan anggap kita salah. Itu sebabnya Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dan apa yang orang tabur, dia tuai. Nah, ya tadi sudah itu, berpikir berbicara. Matius 12 ayat 36. Boleh baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia, itu yang kita ucapkan, yang diucapkan orang, apa? Harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Mungkin dia tidak kena dengan undang-undang yang di negara kita, undang-undang IT, undang-undang untuk menyebarkan apa-apa di media sosial. Mungkin dia tidak kena dengan itu. Tapi dikatakan setiap kata sia-sia yang diucapkan orang, yang diketik orang dan dikirim, mungkin dia tidak sempat kena dengan undang-undang. Tetapi dia akan berurusan dengan Tuhan pada hari penghakiman. Dan itu sudah terlambat untuk bikin pemberesan. Itu sebabnya saya sering katakan kepada saudara, jangan sembarang ngomong, jangan sembarang ngetik dan kirim.
guru saya dan ibu rohani saya, kami, Ibu Pendeta Broadland, dia meninggal lebih dulu daripada Bapak Pendeta Broadland, baru-baru meninggal beberapa 1 minggu lalu kalau nggak salah. Nah, Ibu Pendeta Broadland dia suka bilang begini, kalau kita terima sesuatu, misalnya kita jengkel dengan seseorang atau orang itu ngata-ngatain kita di dalam surat atau apa, kalau zaman dulu masih surat. Dia bilang, kalau kamu mau balas, bikin saja surat. Bikin surat, begitu selesai kamu lampiaskan mau balas apa ke orang itu. Tapi jangan kirim. Baca lagi ulang. Begitu baca ulang, selesai bikin surat, jangan dimasukkan amplop, dilem dan kirim. Apalagi kirim pakai kilat khusus zaman dulu. Banyak saudara yang sudah tidak tahu itu kilat khusus. Nah, jangan kirim katanya, baca lagi. Saya alami itu. Dia bilang, baca lagi. Habis baca, tutup lagi, masukin amplop, jangan kirim. Kemudian besoknya buka, baca lagi. Dia bilang, begitu hati kita, asal kita masih mau mendekatkan diri dengan Tuhan, begitu kita baca ulang, banyak hal yang kita coret. Banyak hal yang kita coret. Nggak jadi ini, nggak jadi ini, nggak jadi. Mungkin kita bilang, oh kamu kira cuma kamu yang hebat. Mungkin kita tulis begitu. Kalau saudara baca di orang saling menyerang di Facebook atau di WA, woi. Kadang-kadang pendeta dengan pendeta pun lebih gila dari orang gila. Betul. Untung saudara tidak masuk di grup itu. Kalau jemaat masuk di grup itu, bilang, woi pendeta kok edan begini? Bahkan kalau saya lihat, lebih edan dari orang edan. Itu kenapa? Anda mikir panjang, ngetik, kirim. Sama dengan yang saya cerita ini, Ibu Pendeta Broadland bilang, tulis surat, emosi silahkan, tapi jangan kirim. Habis tulis, baca. Tutup, masukin amplop, jangan dikirim. Besoknya buka lagi, baca. Dia bilang pasti banyak yang kita mulai coret. Tutup lagi, baca. Ketiga kali atau keempat kali kita baca, lama-lama kita tidak jadi kirim. Kita bakar itu surat, tidak jadi. Saya alami. Saya jengkel, saya tulis. Biar kapok. Baca ini, biar telinga, mata, hati panas. Sudah, akhirnya saya ingat pelajaran. Jangan kirim. Saya lipat, masukin amplop, saya taruh. Padahal inginnya kirim, tapi saya taruh. Malam-malam saya buka, habis saya berdoa. Selesai berdoa, berdoa makan malam, kemudian selesai makan malam, doa lagi mau tidur. Saya buka lagi baca. Saya mulai tandai, coret ini terlalu sadis, coret ini. Tutup lagi. Besok pagi habis doa, sebelum sarapan, saya buka lagi baca. Tadi pagi, doa Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saya bilang, ini sudah tidak bijaksana. Saya coret banyak-banyak, siang-siang saya baca ulang, saya langsung bikin begini itu surat, saya bakar. Tidak jadi. Jadi sampai hari ini, di hadapan Tuhan, di hadapan setan, dan di hadapan manusia, surat itu sudah tidak ada. Maksudnya Tuhan sudah tidak perhitungkan karena saya bertindak untuk tidak jadi kirim, tidak tabur dalam hawa nafsu. Saudara, kalau sekarang bukan surat lagi kita, jari. Jari kita ini yang banyak harus bertobat. Bukan saudara, tapi saya dan orang lain. Dan kami pendeta-pendeta. Harus banyak jari kami pendeta yang bertobat.
Bukan jari yang bertobat, hati yang bertobat mengendalikan jari. Itu yang betul. Nah, Matius 12 ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan kita ganti kita. Menurut ucapan kita akan dihukum. Ucapan. Saudara, orang bilang, mek ngono, cuma begitu. Buat kita cuma begitu. Teman-teman saya satu bangsa dengan Bapak Haris, dia bilang, cuma begitu. Sudah marah pula kau. Cuma begitu, orang punya telinga sama hati sudah jadi babak belur, merah-merah darah. Dia bilang cuma begitu. Banyak kali kan kita anggap cuma begitu. Masa cuma begitu marah? Cuma begitu emosi, cuma begitu. Kita ngomong seenaknya. Hati-hati dengan menabur ucapan. Tuhan akan urus pada hari penghakiman. Lebih baik minta diurus hari ini. Amin. Kalau Tuhan urus hari ini, kita tenang berhadapan dalam penghakiman. Tuhan bilang ini sudah selesai dulu. Sudah diurus. Apapun yang kita buat dalam hidup ini, itu menabur itu. Pengkhotbah 12 ayat 14, karena Allah akan membawa apa? Setiap perbuatan ke pengadilan. Dan itu berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia. Disembunyikan. Tuhan akan bongkar. Kita dapat bersekongkol dan tidak ada orang lain tahu. Bersekongkol dalam kejahatan. Tidak ada orang lain tahu. Tetapi Tuhan akan bawa semua dalam pengadilan. Berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik atau jahat. Saudara dan saya bikin sesuatu kebaikan, berkorban, dan apa semua tidak ada orang tahu. Tapi Tuhan tahu, amin. Begitu juga kalau kita bikin kejahatan, tidak ada orang tahu, Tuhan tahu. Saya pernah dan ada beberapa banyak kali, saya suka ucapkan begini. Ada begitu dalam satu urusan, saya bilang sekarang saya mau ngomong. Yang saya bicarakan ini, saya bicarakan benar di hadapan Tuhan, di hadapan setan, dan di hadapan manusia. Sudah tidak ada berani yang balas. Karena saya tahu yang saya bilang itu, saya tidak tambah, saya tidak kurangi. Nah kiranya kita begitu. Tuhan, apapun orang bilang, tuduh ke saya. Tapi yang saya bilang itu, yang saya bersikap ini, saya percaya itu benar. Karena kita cocokkan dengan firman Tuhan. Benar di penilaian Tuhan, benar di hadapan Tuhan, benar di hadapan setan. Setan tidak bisa gugat. Dan juga benar di pemandangan manusia. Kalau itu kita kuat. Jadi taburlah yang benar. Karena semua Tuhan akan bawa dalam pengadilan. Dan semua yang tersembunyi. Paulus pernah katakan, Injil yang aku beritakan, di mana Allah akan menghakimi semua yang tersembunyi di hati manusia. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang samar di hadapan Tuhan. Jadi lebih baik kita berurusan dengan Tuhan hari ini mumpung masih hidup. Yang kedua, menabur dalam roh, atau itu mendatangkan hidup yang kekal. Menabur dalam roh artinya bertindak menurut yang Tuhan kehendaki.
Bertindak menurut yang Tuhan kehendaki itu ada melakukan hal yang benar atau kebaikan. Contoh, kita mengalah karena rendah hati. Orang yang rendah hati gampang mengalah. Jadi kita bisa nilai kita. Kalau kita terlalu sulit mengalah, kita ini bukan rendah hati. Lawan dari rendah hati apa? Hah? Ya rendah lawannya tinggi kan? Atau lain sombong, angkuh. Dan kita, semua kita yang hadir di sini pagi ini, kita tidak kebal dengan kesombongan. Kita tidak kebal dengan ketinggian hati. Tapi mau tinggi hati buat apa? Saudara masih ingat yang firman Tuhan bilang, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya engkau ditinggikan pada waktunya. Allah melawan orang yang sombong, yang tinggi hati, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mau pilih mana? Dilawan Tuhan atau dikasihani Tuhan? Ya semua kita pilih dikasihani Tuhan. Tapi kita lebih suka pilih begini. Saya pengen dikasihani Tuhan, tapi tolong Tuhan izinkan saya tetap sombong. Karena sombong itu nikmat. Nikmat enggak sombong. Nyombong itu nikmat loh. Nikmat yang mengerikan. Salah satu orang yang terkenal di negara kita ini yang sudah meninggal, dia pernah bilang, itu apa? Istilah apa dia pakai itu? Kalau di televisi dia, apa? Sedap-sedap ngeri, apa? Oh, ngeri-ngeri sedap. Itu mengerikan. Tapi kita rasa sedap, memang enak, nyombong. Saudara, mari kita berhenti. Jangan menabur, jangan tabur di setiap hidup kita, di tiap kesempatan hidup ini dengan kesombongan. Allah lawan orang sombong. Kesombongan awal kejatuhan, awal kehancuran. Kalau Tuhan bilang begitu, itu pasti. Cuma tinggal tunggu waktunya. Lebih baik kita ambil yang janji Tuhan. Allah mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Rendah hati memang tidak terlalu populer dan tidak terlalu mudah. Tidak mudah memang, mau rendah hati itu tidak mudah. Tetapi dikasihani Tuhan. Nyaman kan? Enak toh? Dikasihani Tuhan. Kalau Tuhan kasihani, ada saja yang Tuhan bisa lakukan. Kita kaget. Ui, kok Tuhan lakukan ini buat saya? Tapi jangan bilang begini, saudara, Tuhan lakukan ini karena saya rendah hati. Ya, saya pernah bilang ke saudara berkali-kali. Ada orang yang ngobrol dengan saya di muka sekolah Immanuel, lagi tungguin Esra masih kecil. Dia bilang, Bapak tahu enggak? Kalau saya enggak rendah hati, saya sudah pukul si Anu itu. Oh gitu. Iya. Dia bilang, untung saya rendah hati. Bapak tahu? Saya bilang, enggak tahu. Bapak tahu enggak? Di dunia ini kalau ada dua orang yang rendah hati, yang satu itu saya. Waduh, saya bilang, waduh, rendah hati sekali ini orang sombong. Saya pikir dia tahu yang dia bilang itu apa enggak. Saya jadi gatel, saya hampir bilang begini, yang kedua saya. Oh, saya rasanya enggak bisa mikir, kok ada orang berani ngomong seperti itu. Kalau dia orang bego, saya enggak heran. Kalau dia orang yang katanya cuma 95% atau 99% warasnya, saya enggak heran. Ini waras 100%. Melayani lagi. Berarti waras. Cuma hati yang enggak waras rupanya. Nah, sudah. Jangan lama-lama ke sana. Tidak membalas
mengalah, rendah hati, tidak membalas juga, penguasaan diri dan seterusnya. Itu cuma contoh. Mengampuni gampang atau susah? Gampang atau mudah? Susah. Apalagi kita anggap itu sudah keterlaluan. Jadi, pendeta, maaf, jangan suruh saya mengampuni. Ada dua siswi bertengkar. Karena mereka masih hidup mungkin sampai hari ini, saya tidak boleh sebut namanya. Ada dua siswi bertengkar. Kemudian pendeta yang dari Cianjur, guru kami, sudah bilang, kalian berdua saya dengar tidak pernah saling ngomong ya. Yang satu ngomong begini, Om, terlalu sakit yang dia lakukan untuk saya. Langit dan bumi boleh lenyap, jengkelku tinggal tetap. Ada firman baru buat dia. Mereka berdua punya nama hampir sama. Kaget saya, akhirnya jadi populer di kami di sekolah Alkitab. Langit dan bumi boleh lenyap. Padahal Tuhan Yesus bilang langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Dia pakai jadi lain. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi jengkelku tinggal tetap. Sudah keterlaluan yang dia buat kepadaku. Mengampuni itu susah. Tapi tidak ada jalan lain untuk selamat kalau kita tidak mengampuni. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di sorga tidak akan mengampuni kamu. Itu tidak ada tawar-menawar. Jangan menabur dengan rasa tidak suka sampai hari ini. Saudara tahu rasa tidak suka kita anggap, enggak, saya sudah ampuni dia, cuma saya enggak suka saja. Itu rasa enggak suka itu sebenarnya, rasa tidak suka yang terus menerus itu sudah kebencian. Kebencian itu adalah salah satu keadaan di mana orang tidak pernah mau mengampuni. Menurut firman Tuhan 1 Yohanes pasal 3, membenci itu sama dengan membunuh. Mengerikan. Tapi kadang-kadang orang gereja, baik pendeta sampai anggota gereja, anggap, biasalah. Tidak apa-apa. Saudara, jangan biarkan di hati itu terus-menerus terjadi. Itu berarti kita terus-menerus menabur. Menabur kebencian, menabur ketidaksukaan, kita taruh di dalam hati. Numpuk. Dan itu membawa kita dalam kebinasaan. Saudara, sebentar kita akan ambil bagian bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bilang, Tuhan layakkanku. Ya kan? Tuhan bilang, kalau kamu tidak mengampuni, biar kita minum satu ember anggur perjamuan kudus. Itu kita tetap berdosa, kita tetap tidak ada pengampunan. Sudah, saya singgung sampai mengampuni, memberi dengan segenap hati, itu salah satu cara menabur. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Kayaknya ini lembaran lama, saya tidak hapus, tidak terhapus. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Oh iya, ayat yang saya maksud ini berarti ketika kita menabur, cara kita memberi pun, cara kita memberi persembahan, cara kita berkorban pun, itu ada penilaian Tuhan. Ketika kita berkorban dengan tulus, Tuhan Yesus berkorban dengan tulus begini. Itu buat semua orang. Dikatakan
dia telah mati buat segala dosa kita ketika kita masih berdosa. Jadi bukan ketika kita sudah baik-baikin Tuhan Yesus, dia bilang, nah kalau begitu kalian sudah baik-baikin saya, maka saya akan rela ke salib untuk tebus dosa kalian. Bukan. Dari si pembencinya dia mati buat orang itu. Dari si Imam Kayafas yang perlakuannya seperti itu, Pilatus, Yudas dan segala macam, dia mati buat mereka. Dia mati buat kita ketika kita apa adanya. Itu yang nyanyian sering kali kita nyanyikan. Sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Dia terima kita apa adanya. Dia mati buat segala dosa kita apa adanya. Jadi kalau kita memberi juga, Tuhan memberi hidupnya, kita memberi dengan tulus, memberi dengan tulus itu apapun yang sikap orang. Apapun. Persembahan, kalau di zaman dulu persembahan kita begitu dipersembahkan, itu dibakar sampai habis, abunya pun dibuang. Dan tidak ada bekas. Cara kita mempersembahkan pun begitu. Kita mempersembahkan kepada Tuhan, memang kepada Tuhan. Itu sebabnya ada anak Tuhan yang bilang, punya prinsip begini dia. Terserah kalau saya sudah persembahkan kemudian pendeta salah gunakan, ya urusan dia. Ya dari sisi lain itu benar karena dia mempersembahkan dengan tulus. Tapi dari sisi lain saya harus berhati-hati. Dia persembahan dari saudara, saya berhati-hati untuk gunakan supaya saya tidak menggunakannya dengan cara yang salah. Dengan cara untuk hal yang tidak perlu. Ya, itu ada belok sedikit. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, diukurkan kepadamu. Amsal 19 ayat 17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, dia membuat Tuhan berutang ke dia. Ini hal yang luar biasa. Tuhan tidak pernah berutang. Tapi Tuhan beri kita kesempatan untuk bikin Tuhan berutang dengan kita. Dan Tuhan tidak bisa menghindar. Tuhan tidak bilang, saya mau kekurangan dan saya mau pinjam supaya saya berutang. Tidak. Tuhan bikin kita sewaktu-waktu seenaknya. Bukan seenaknya. Sewaktu-waktu kita bisa bikin Tuhan berutang. Wow, ini luar biasa. Rupanya caranya memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya kalau kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Itu menabur. Belas kasihan kepada orang lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang sangat membutuhkan. Bukan cuma uang atau harta, tetapi kadang-kadang perhatian, penghiburan. Ada orang kaya yang sedang kebingungan. Tiba-tiba WA, mohon bantuan doa. Lagi gelisah, tengah malam, rasanya mau bunuh diri. Punya usaha yang begitu besar. Itu adalah orang lemah. Kalau kita mau ikutin jam 1, males, mau bangun, tetapi kalau Tuhan bangunkan dan kita buka WA, baru dikirim 5 menit lalu. Kita tanggapi. Belum tidur. Belum. Sudah akhirnya dibimbing, didoakan 1,5 jam. Dan dia tertolong tidak bunuh diri. Kita bikin Tuhan berutang dengan kita. Dan kalau Tuhan punya utang, Tuhan segera bayar atau tidak? Beda dengan kita kan? Saudara, itu taburan. Belas kasihan, menaruh belas kasihan kepada orang lemah.
Kalau itu orang kekurangan, saudara pakai harta, saudara uang saudara. Kalau orang itu perlu didoakan, perlu perhatian, apa semua kita lakukan dengan tulus hati. Itu sama dengan kita menabur belas kasihan. Dan firman Tuhan di Amsal 19 ayat 17 ini, kita buat Tuhan berutang dengan kita. Nah, Galatia 6 ayat 7 tadi, jangan sesat, jangan tertipu, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini dia. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Hati-hati menabur. Bukan menabur padi atau jagung, tetapi menabur sikap dalam hidup ini, mengisi hidup ini. Menabur sama dengan berpikir, berkata, berbuat. Menabur baik, Tuhan buat kita tuai hal yang baik. Amin. Menabur tidak baik, Tuhan buat kita tuai yang tidak baik. Sampai ke anak cucu. Saudara, taburan kita dituai, kita tuai hari besok dan hari depan.